Baik, selamat siang kepada mahasiswa semester 1. Jadi saya di sini mengajarkan mata kuliah pengantar tata hidangan. Ya, baik sebentar saya izin share screen dulu. Ya, jadi di sini saya mengampu mata kuliah pengantar tata hidangan. Ya, jadi di kurikulum Akparda, ya, itu salah satunya ada mata kuliah pengantar tata hidangan yang jatuh di semester 1. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Iketut Suwardana. Saya yang mengampu pengantar tata hidangan. Ya, jadi tata hidangan di sini itu sebenarnya salah satu section ya yang ada di bawah Food and Beverage Department. Ya, karena kalau kita berbicara dunia perhotelan itu kan banyak sekali departemen ya. Jadi ada 8 departemen di situ. Ya, ada front office department, ya ada housekeeping, ada FP department, ada accounting, marketing, kemudian manajer personalia, kemudian ada engineering, ya, dan juga ada security. Nah, kita di sini lebih fokusnya ke tata hidangan atau food and beverage service. Ya, jadi sebelum struktur organisasi food and beverage service itu ada juga struktur organisasi food and beverage department di situ. Ya, tapi kita langsung mengerucut kepada food and beverage service. Ya, ya, jadi itu, nah di mana di sini struktur organisasi dari food and beverage service ya, di atas level atas food and beverage service adalah food and beverage manager di situ. Ya. Nah, tentu di sini food and beverage service itu memiliki beberapa section. Ya. Jadi di antaranya itu ada restoran, ada bar, ada room service, ada banquet, dan ada steward. Ya. Nah, kemudian di restoran sendiri, ya, itu dibagi lagi, ya, ya ada level lagi di situ, waiter, bisa captain di situ, ya maupun waiter waitress restoran. Jadi setiap section, ya di sini ada 4 section yang memiliki waiter waitress juga, ya. Jadi bar itu ada head bartender, ya, kemudian di bawahnya ada waiter, waitress bar. Nah, kemudian juga ada room service. Ya. Dia punya bawahan head waiter, kemudian room service atau order taker di situ. Banquet juga sama, ada banquet manager. Ini kalau hotel bintang 5 itu ada sampai banquet manager. Kemudian juga ada waiter, waitress. Ya. Nah, yang terakhir itu ada stewarding. Ya. Jadi stewarding itu ada chief steward dan dish and pot washer. Ya. Ya, jadi itu struktur organisasi yang ada di food and beverage service. Ya mungkin sampai di sini mungkin kira-kira dari mahasiswa ada yang tanyakan dulu, atau ada yang belum tahu tentang hotel itu apa, gitu ya. Kemudian terutama ini yang non pariwisata ya, jadi mahasiswa lulusan yang non pariwisata, artinya mungkin dari SMA atau bahkan STM mungkin ya, STM tapi masuk di perhotelan, tidak ada masalah gitu ya. Jadi semua bisa masuk, semua jurusan bisa masuk di sini.
Oke, baik. Kita sekarang membahas satu persatu di sini. Jadi ada bagian-bagian food and beverage service, ya, di mana ada restoran section yang tadi sesuai dengan struktur organisasinya. Salah satu seksi food and beverage service, ya, yang bertanggung jawab atas melayani tamu, baik makanan ataupun minuman, ya, di sekitar area restoran. Ya. Jadi tamu itu, ya, ketika makan di restoran tidak harus tamu hotel. Tamu luar hotel pun juga boleh makan di restoran. Cuman ingat bahwa tamu non-hotel, artinya tamu yang tidak menginap di hotel, itu tidak boleh menggunakan signature, ya, atau hanya tanda tangan saja di bill. Ya, yang boleh tanda tangan di bill itu hanya tamu hotel saja. Ya, itu perlu dihati-hati juga. Ya, jangan sampai ada lost bill di situ, ya, atau ada bill yang lolos, ya, atau ya, tamunya jangan sampai tamunya tidak membayar di situ. Nah, pelaksanaannya mulai dari checking the cash, ya, until last bill and say thank you, tentu saja. Jadi di situ ada prosedur pelayanan, ya, mulai tamu masuk, ya, mempersilahkan tamu duduk, ya, kemudian memberikan daftar menu, ya, membukakan napkin, menuangkan air es, ya, sampai selanjutnya taking order, ya, sampai billing dan say thank you di situ. Ya, nah, di restoran pun ada jenis-jenisnya. Ya. Ada yang namanya formal restaurant section, ya, di mana outlet food and beverage yang mengurus dan bertanggung jawab, ya, atas jasa pelayanan makan dan minuman dengan mengutamakan keanggunan tata cara penyusunan, ya. Jadi seperti dining room, super club, executive club, gitu. Kemudian European food and restaurant, European food restaurant, ya, grill restoran dan lain-lainnya di situ. Jadi restoran formal karena pakaiannya saja, ya, harus yang formal di situ, ya, yang resmi di situ. Ya. Kemudian alat makannya atau equipment-nya, restoran equipment-nya, ya, itu juga yang lux, ya, yang mewah di situ, ya, karena dia formal restoran, ya. Kemudian ada juga informal, ya, ini kebalikannya, ya. Jadi pakainya boleh tidak formal gitu, ya. Kemudian ya casual gitu, ya, pakaiannya. Kemudian alat-alatnya itu tidak terlalu lux di situ, lebih ke santai di sini, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada juga specialty restoran atau tradisional restoran. Ya, tentu di sini kalau umpamanya ya kita di Jawa, di sini Jogja, ya, pakaian Jogja umpamanya seperti itu. Ya, makanannya pun juga makanan tradisional gitu, ya. Ya. Jadi sesuai dengan daerahnya atau negaranya masing-masing di situ. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada macam-macam servis, ya, dalam pelayanan. Ada American service, ya, ada English service nanti itu, ya. Nah, di mana American service sistem pelayanan ala Amerika di sini, ya. Nah, American service sendiri punya ciri-ciri, ya, antara lain sebagai berikut, ya. Jadi sifat pelayanan sederhana, tidak resmi dan cepat, ya. Jadi ready on the plate, ya. Jadi siap saji, ya, siap saji di sini. Oke. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada English service, ya. Nah, pelayanan ini digunakan oleh keluarga bangsawan Inggris di sini. Ya, jadi makanan yang tersedia di meja dan diatur oleh nyonya atau tuan rumah di sini, ya, dalam piring dan dihidangkan kepada tamunya. Ya, dan si tuan rumah tersebut, ya,
yang menyajikan di sini. Ya. Nah, jadi servis ini juga banyak digunakan di rumah tangga. Jadi contoh yang paling umum adalah jika ada yang berulang tahun. Oke, ada juga friend service. Nah, suatu tipe pelayanan yang sifatnya formal atau resmi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya bar section. Jadi salah satu seksi yang ada di food and beverage service juga, yang tugas tanggung jawabnya itu melayani minuman. Jadi baik minuman alkohol maupun minuman non alkohol di sini. Oke, ya jadi ini bar berasal dari kata barrier, ya, yang artinya dinding pemisah. Ya, jadi dinding pemisah di sini ya, antara tamu dan bartender. Ya. Nah, awalnya barrier berasal dari kayu. Contohnya komboi-komboi yang pemisah ya, antara bartender dan tamunya. Ya. Baik, kemudian di sini untuk menunjang pelayanan optimal ya, seksi bar dibagi lagi ya, sesuai dengan fungsinya di sini. Ya. Ada public bar atau main bar di sini. Ya, sebagai bar utama yang bertanggung jawab terhadap penyediaan jasa pelayanan minuman alkohol maupun non alkohol. Nah, bagi pelanggan di bar, lokasi bar utama biasanya berada di satu lantai dengan lobi hotel. Ya, jadi kenapa dia satu lantai dengan lobi hotel? Ketika tamu check-in, ya. Jadi ketika tamu check-in, tamu bisa santai, ya, karena kan ketika tamu check-in ke hotel, terutama ke front office ya front office, kan tidak langsung tamu mendapatkan kunci, ya, karena front office harus komunikasi dulu dengan housekeeping, ya, apakah kamar sudah siap ditempati. Nah, kalau belum, ya maka tamu harus menunggu dulu. Nah, mungkin proses menunggu itulah ya, meskipun ada welcome drink namanya, ya, jadi tamu diberikan minuman selamat datang, ya namanya welcome drink, itu free ya, gratis ya. Nah, mungkin tamu pengen juga minum atau santai lah ya, sambil menunggu kamar disiapkan. Ya, jadi tamu bisa santai di lobi ya. Ya, mungkin sementara kita sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, kita lebih baik komunikasi kita tanya jawab aja dulu gitu ya. Ya, biar enggak saya sendiri saja yang berbicara gitu. Bisa saja nanti terutama yang mahasiswa jurusan pariwisata ya saya kira sudah familiar tentang apa itu hotel, kemudian departemennya apa saja ya, termasuk juga masuk ke restoran ya atau bar itu sendiri ya. Baik, ada yang bertanya kira-kira? Belum ada ya. Jadi begini ya, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin ada tugas ya, kalian coba cari referensi banyak ya tentang restoran, kemudian tentang bar ya. Kemudian minggu depan kita bahas ya apa yang sudah kalian dapatkan. Baik, begitu ya. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih ya atas perhatiannya gitu ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, saya stop screen-nya, stop share-nya dulu. Terima kasih atas perhatiannya.